Di sini tempat saya belajar, dan di sini tempat saya mengajar. Saya Imaratul Auliasari, guru prakarya di SMP Negeri 1 Sedati. Ikut saya masuk kelas yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan semangat. Alhamdulillah, semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan juga keselamatan untuk tetap bisa beraktivitas. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Wima ambil absen terlebih dahulu. Miranda, Ajam, Zakia, Najwa Putri, Hafiz. Oke, semuanya sudah hadir ya. Sebelum pembelajaran, Wima minta buku paket dan buku tulis prakarya silakan dikeluarkan terlebih dahulu. Dan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi teknik pengatan yang ada dalam produk setengah jadi dari hasil peternakan ataupun dari hasil perikanan. Ingat dengan materi kita minggu lalu. Materi kita minggu lalu tentang apa? Iya, materi kita minggu lalu adalah mengenai jenis bahan setengah jadi. Nah, sebelum kita mulai materi, coba kalian perhatikan gambar yang Bima sajikan dalam PowerPoint yang sudah Bima buat ini. Pertama ini gambar apa? Sosis. Ya benar. Gambar pertama adalah sosis. Gambar yang kedua ini apa? Banda. Iya. Dari dua gambar ini, adakah yang tahu mana yang termasuk dari produk setengah jadi? Sosis. Betul. Yang termasuk dari produk setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan dari dua gambar ini adalah sosis. Ada yang tahu mengapa sosis termasuk produk setengah jadi? Ya? Karena sosis produk yang melalui teknik pengawetan. Jadi, sosis adalah merupakan produk setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan yang mana sosis ini diawetkan dengan cara diapakan? Ya, dengan cara dibekukan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa membedakan produk setengah jadi dan bukan produk setengah jadi? Bisa. Baik. Kalau bisa, kita lanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya, sekarang coba perhatikan video yang sudah Bu Dima siapkan di sini. Ya, kalian amati, kemudian silakan nanti berpendapat. Nah, dari gambar ini, kalian tahu ini proses pembuatan apa? Bandeng asap. Ya betul, ini adalah proses pembuatan bandeng asap. Dari video yang sudah kalian amati hari ini, ada nggak yang bisa memberikan pendapat apa yang ada dalam video tersebut? Bandeng asap adalah makanan khas dari Sidoarjo yang prosesnya menggunakan proses pengasapan. Ya, bagus sekali jawaban dari Mikaela. Jadi, dari gambar yang sudah Bima sajikan di sini, ini adalah salah satu produk setengah jadi dari hasil perikanan yang mana diolah menjadi bandeng asap. Dan pengawetan yang digunakan dalam proses pembuatan bandeng asap yaitu dengan cara pengasapan. Nah, yang membuat bandeng ini bisa awet sampai berhari-hari adalah dari proses pengasapan yang digunakan dalam pengolahan makanan tersebut. Nah, jadi dalam proses pembuatan bandeng yang digunakan adalah proses pengawetan dengan cara pengasapan. Berkaitan dengan teknik pengawetan pada suatu bahan pangan, ini adalah materi yang sudah pernah kita pelajari di semester lalu. Masih ingat materi mengenai teknik pengawetan bahan pangan? Masih. Bagus. Kalau masih ingat, berapa jenis teknik pengawetan pada bahan pangan? Iya, bagus. Ada 3 jenis pengawetan pada bahan pangan. Siapa yang berani menyebutkan? Saya Bu Fisika, Kimia, dan Biologi. Sekali jawaban dari Nabila. Jadi
Pengawatan ada 3, yaitu ada pengawatan fisik, kimia, dan juga biologi. Dan secara kimia ada berapa jenis? Fisik, ya. Pengawatan terdiri dari 3, yaitu kimia alami, kimia buatan, dan pengasapan. Pengawatan kimia terdiri dari 3, yaitu kimia alami, kimia buatan, dan juga pengasapan. Pengawatan kimia adalah pengawatan yang ditujukan dengan penambahan suatu bahan pangan yang fungsinya untuk menambah masa simpan pada suatu makanan. Nah, dapat kita simpulkan, bandeng asap adalah salah satu produk setengah jadi yang diolah melalui proses pengasapan, di mana pengasapan termasuk pengawatan apa? Kimia. Ya, bagus. Jadi bandeng asap merupakan suatu bahan pangan produk setengah jadi, di mana proses pengawatannya adalah pengawetan kimia. Nah, dari materi mengenai pengawatan bahan pangan, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk pengerjaan tugas. Jadi, di sini Bu Ima ada tugas untuk kalian. Tugas ini dilaksanakan secara berkelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 5 orang. Untuk pembentukan kelompok, Wima kembalikan lagi kepada kalian. Silakan kalian bisa membentuk kelompok masing-masing. Nah, kemudian Wima akan membagikan LK yang bertujuan untuk membantu kalian dalam proses pengerjaan tugas. Semuanya sudah dapat LKPD ya? Nah, Wima jelaskan mengenai lembar kerja peserta didik ini. Jadi, di sini tugas kalian adalah kalian diminta untuk membuat clipping mengenai produk setengah jadi. Nah, proses pengerjaannya di sini silakan kalian tuliskan bahan dan alat yang kalian butuhkan selama proses pembuatan clipping. Tuliskan semua bahan alat yang kalian butuhkan. Kemudian di kolom yang kedua, dari sekian banyak produk setengah jadi, pilihlah 5 produk setengah jadi, kemudian carilah informasi dari produk tersebut, di mana terdiri dari bahan dasar yang digunakan dari produk tersebut, kemudian karakteristik dari warna, bentuk, tekstur, kemudian pengawatan yang digunakan dalam produk setengah jadi tersebut, dan yang terakhir, cara mengolah produk setengah jadi. Jadi misalnya produk setengah jadi ini berupa nugget. Bagaimana cara mengolah nugget ini supaya bisa dikonsumsi? Misalnya dengan cara digoreng, ditumis, ataupun yang lainnya. Semuanya sudah selesai? Sudah. Baik, kalau semuanya sudah selesai, kita lanjutkan dengan presentasi. Dan untuk presentasi hari ini, yang akan presentasi adalah dari kelompok Miranda. Beri aplaus untuk kelompok Miranda. Silakan dari kelompok Miranda bisa persiapan untuk maju presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mikaela Bunga Nazia. Perkenalkan, nama saya Dimas Hussein. Perkenalkan, nama saya Zakia Putri. Perkenalkan, nama saya Tiranda Ayu. Perkenalkan, nama saya Ujabara Birosati. Produk setengah jadi dari kelompok kami yaitu cumi asin dan ikan asap. Cumi asin, bahan dasar cumi dan garam. Karakteristik cumi berukuran kecil, rasa asin dan berbau sedap. Pengawatan yang digunakan fisik. Cara pengolahan dari produk setengah jadi menurut
bahan dasar ikan bandeng garam. Karakteristik rasa gurih, tidak amis, dan berwarna kecoklatan, tidak kosong. Sebelum kami menutup presentasi kami, apakah ada yang mau menanggapi atau bertanya? Saya akan menanggapi presentasi dari kelompok Miranda. Ikan asap apabila diolah dengan teknik simmering tentunya menghancurkan tekstur dari ikan. Saya akan menanggapi jawaban dari Firdaus. Sebenarnya teknik pengolahan ikan asap bukanlah teknik simmering, karena jika menggunakan teknik simmering maka akan hancur karena menggunakan juga proses yang lama. Dan contoh teknik cara pengolahan teknik ikan asap ini adalah mangut bandeng. Apakah ada yang mau menanggapi dan bertanya lagi? Jika tidak ada, maka saya akan menutup. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi dari kelompok Miranda. Jadi di sini Bu Ima akan menambahkan teknik pengawetan yang digunakan pada produk setengah jadi. Nah, kalian sudah menyebutkan teknik pengawetannya, tapi kalian masih kurang rinci dan menyebutkan pengawetan dari makanan tersebut. Misalnya, di sini cumi asin, pengawatan yang digunakan adalah pengawatan secara fisik. Nah, di sini kalian tambahkan secara fisik itu seperti apa? Apakah dengan cara suhu rendah, suhu tinggi, atau dengan cara pengeringan? Nah, menurut kalian cumi asin teknik pengawatan yang digunakan apa? Suhu rendah, suhu tinggi, atau pengeringan? Pengeringan. Nah, kemudian di sini cumi asin di sini ada memiliki karakteristik asin, berarti pengawetannya tidak hanya satu, tidak hanya dengan cara dikeringkan. Ada pengawatan apa yang dipakai? Kimia secara alami dengan penggunaan garam. Ya, betul. Jadi seperti itu proses pengerjaan dari clipping kalian hari ini. Jadi harus benar-benar rinci. Baik, kita simpulkan bersama pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita belajar mengenai apa? Ya, mengenai pengawatan makanan. Nah, masih ingat pengawatan makanan ada berapa? Ada 3. Ada apa saja? Fisik, kemudian kimia dan biologi. Nah, ada fisik, kimia dan biologi. Pengawatan fisik ada berapa? Pengawatan fisik ada 3. Ya, pengawatan fisik yaitu ada 3. Yang pertama adalah suhu tinggi, yang kedua suhu rendah dan pengeringan. Ya, suhu rendah, suhu tinggi dan pengeringan. Nah, contoh makanan dari bahan setengah jadi yang diawetkan dengan cara dikeringkan, contohnya adalah apa? Ikan asin, betul. Ada lagi yang dikeringkan cumi asin. Nah, kalau yang diolah dengan pengawatan secara kimia, contohnya adalah nugget telur asin. Ya, betul. Itu adalah contoh makanan yang diolah dengan teknik pengawatan kimia, baik itu kimia alami ataupun buatan dan juga pengasal. Makanan yang diawetkan dengan pengawatan biologi adalah yogurt dan Yakult. Benar. Nah, kalau tape, apakah termasuk makanan yang diawetkan dengan pengawatan biologi? Iya, tapi bukan termasuk dari hasil peternakan ataupun perikanan. Nah, sampai di sini sudah paham? Bagus. Nah, sekarang untuk penutup kegiatan hari ini, Bu Ima akan membagikan post test yang sudah Bu Ima bagikan di grup WA kalian masing-masing. Nah, untuk post test hari ini, silakan kalian mulai mengerjakan. Semuanya sudah selesai? Sudah. Baik, kalau semuanya sudah selesai, sekarang waktunya Bu Ima cek. Nanti yang nilainya bagus akan Bu Ima berikan sesuatu, ya. Baik, nilainya sudah terkumpul semuanya.
Dan Wima umumkan yang mendapatkan nilai tertinggi di antara kalian yang ada di kelas ini yaitu Rafli. Silakan beri tepuk tangan untuk Rafli. Dan selamat untuk Rafli karena nilainya paling bagus. Wima berikan voucher belanja senilai 3 juta untuk kamu Rafli. Silakan bisa dipakai belanja ya. Jangan lupa untuk pembelajaran selanjutnya silakan pelajari materi mengenai hasil samping dari peternakan maupun perikanan. Dan tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.